Baik, selamat pagi semuanya. Kita saat ini berada di minggu ke-7 dan kita akan belajar tentang sistem bilangan dan operasi rangkaian aritmatik seperti contoh, adder, dan subtraktor. Bersama saya, Asif Ali Zamzami, dosen Universitas Airlangga. Di aritmatik operasi atau binary number ya, itu juga ada operasi bilangan biner. Seperti contoh, jika nol ditambah nol nilainya nol. Jika satu ditambah nol nilainya satu. Jika satu tambah satu nilainya bukan 2 ya, tapi nol dan menyimpan angka satu. Jika satu tambah satu nilainya, ditambah lagi satu nilainya satu dan menyimpan satu. Sementara ini adalah A0, B0 itu merupakan input pertama dan input kedua, dan S0 merupakan summation-nya atau penjumlahan dari input pertama dan input kedua, sementara carry out itu merupakan simpanan ya. Jadi ketika satu tambah satu menyimpan satu dan menghasilkan nilai nol, maka simpanan itu disebut carry. Seperti contoh, jika kita melihat gambar ini, satu tambah satu nilainya nol, dia akan menyimpan satu di atas tepat di digit kedua. Satu tambah satu nilainya nol, nol tambah nol, nol. Begitu juga terjadi jika satu tambah satu, karena ini sudah menyimpan dari yang sebelumnya ya. Satu tambah satu nilainya nol, tambah satu nilainya satu, menyimpan satu. Sehingga jika dijumlah totalnya adalah satu satu nol nol. Untuk operasi bilangan biner, pengurangan sama halnya dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu kita kenalnya carry, kalau pengurangan kita kenalnya borrow. Nol dikurangi nol nilainya nol, nol dikurangi satu nilainya satu, karena pinjam satu ya dari eh, satu digit di depannya. Jadi satu dikurangi nol nilainya satu, tidak minjem apapun, dan satu dikurangi satu nilainya nol dan tidak minjem apapun. Sehingga ketika kita ingin mengoperasikan satu nol dikurangi nol nol satu, maka hasilnya seperti ini. Jadi nol dikurangi satu nilainya satu, dan pinjam nilai satu dari digit di depannya, sehingga satu dikurangi satu nilainya nol. Seperti itu. Nol kurangi satu nilainya satu, dan ini dipinjam lagi ya, sehingga satu dipinjam satu jadi nilainya nol, nol tambah nol dengan nol nilainya nol. Seperti itu. Jadi ini sama seperti operasi pada bilangan desimal, hanya saja ini untuk bilangan biner. Bagaimana dengan perkalian ya? Kita udah menjelaskan di kelas ya. Nol kali nol sama dengan nol, nol kali satu nol, satu kali nol nol, satu kali satu satu. Nah, untuk perkalian, bedanya adalah masing-masing digit dikalikan, sehingga digit pertama nilainya 1101, digit kedua 0 semua, digit ketiga 0 semua, digit keempat 1101. Dan ketika dijumlahkan menghasilkan produknya seperti ini. Dan ini adalah operasi jika 13 kali 9 adalah 117. Kita tahu bahwa biner di sini kita sudah ajarkan ya, untuk digit pertama itu nilainya satu, berarti satu dikali 2 pangkat nol ya satu. Terus ini 2 pangkat 2 berarti nilainya 4. Dan ini 2 pangkat 3 berarti nilainya adalah 8. 8 ditambah 4 12 ditambah satu 13. Dan untuk yang digit kedua 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat nol berarti 8 tambah satu 9, sehingga di sini adalah perkalian 13 kali 9, dan jika dijumlah adalah, dan jika dikalikan menghasilkan nilai 117. Itu sama seperti produk yang di bawah ini. Dan untuk pembagian sama ya. Jadi kita bagi seperti contoh 100 bla 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 ini dibagi dengan 1101, maka ini adalah divisornya, ini adalah nilai yang mau kita bagi, kita kalikan dulu karena dia ada nilai satu di sini ya, dibagi ini berarti kita kalikan nilai itu tepat satu digit di belakang dari nilai satu. Jadi 1101 tepat satu digit di belakangnya. Sehingga mengikuti pola subtraktor atau pengurangan ya. Terus ketika sudah menghasilkan satu, eh, sudah hilang satu ya, karena ini harus dikurangi dan hilang satu jadi hanya tinggal 3 digit, maka ini harus menjadi 4 digit, sehingga harus turun angka satu lagi dari atas. Seperti itu. Dan dikurangi dan turun lagi seperti itu hingga
menghasilkan nilai 10. Ini adalah operasi ketika 132 dibagi 13 itu adalah 10 dan menyimpan eh, atau ada sisa nilainya 2. Rangkaian adder atau penjumlahan adalah rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menjumlahkan pada sistem bilangan biner. Sering dijumpai pada blok sistem ALU atau ALU, Arithmetic Logic Unit, letaknya di mikroprosesor. Adder dibagi menjadi 3 jenis, yaitu half adder, full adder, dan triple carry adder atau parallel adder. Nah, ini penjumlahan yang kita apa namanya jumlahkan di awal tadi ya. Carry dari penjumlahan sebelumnya menjadi input carry untuk penjumlahan bit berikutnya. Dan ini jika kita ingin membuat apa namanya gerbang logikanya, ya kita sudah mengajarkan gerbang logika di pertemuan sebelumnya ya di materi perkuliahan sebelumnya. Untuk nilai ini adalah nilai OR, XOR ya, sorry, XOR, dan ini adalah nilai N. Seperti contoh, eh, C ini adalah perkalian dari A dan B, sementara S atau summation ini merupakan XOR dari A dan B. Jika A dan B nilainya 0, maka XOR-nya adalah 0, dan carry-nya adalah perkalian dari antara A dan B. Seperti itu. Itu adalah half adder. Dan untuk menjadikan ini sebagai sebuah notasi apa namanya eh, notasi matematika, maka kita bisa lihat S itu merupakan penjumlahan dari A XOR B. Ya, A XOR B itu jika diurai itu sama seperti not A dikali B dengan plus A dikali not B. Jadi not itu maksudnya negasi dari B. Atau disederhanakan dengan simbol XOR seperti ini. Dan untuk yang C itu A kali B. Nah, ini contoh perhitungan untuk half adder pada input 101 dan B-nya 100. Ini inputnya 101, bit ke 0 adalah 1, bit ke 0 mulai dari yang kanan ya. Bit ke 1 yang tengah dan bit yang kedua adalah yang paling kiri. Dan ini adalah diagramnya, namun kita masih melakukan pengelompokan siapa bit 1, siapa bit kedua, siapa bit ke 0, bit 1 dan bit kedua. Ini baru tahap pertama, tahap kedua adalah kita sudah mulai menambahkan isinya. Jadi ketika 1 ditambah 0 berarti nilai A di sini 1, nilai B nilainya 0. 1 tambah 0 maka kita tahu bahwa nilainya 1 dan tidak ada yang disimpan ya. Sehingga carry-nya adalah 0. Dan carry ini menjadi inputan dari OR yang ada di untuk digit kedua. Ya, dan kita tahu bahwa digit pertama tadi OR-nya dengan harus ditambahkan dengan digit A ya. Jadi maksudnya yang disimpan tadi carry-nya masuk sini ditambahkan dengan digit A dan ditambahkan juga dengan digit B yang kedua dari B sehingga 0 ditambah 0 menghasilkan 0, tidak ada yang di carry nilainya 0. Dan ketika ada di digit kedua ya, digit ke 0, 1, 2, digit kedua berarti digit terakhir itu ada ditambahkan kepada nilai A. Jadi 0 tadi ditambahkan ke nilai A menghasilkan nilai 1 seperti itu. Terus 1 ditambah 1 0 menghasilkan carry 1. Sehingga jika ditotal maka hasilnya adalah 1100. Full header merupakan rangkaian penjumlahan penuh yang artinya pada rangkaian ini sudah dilibatkan carry in. Jadi ada nilai yang disimpan yang keluar dari carry out itu yang dimasukkan sebagai carry in pada apa namanya digit berikutnya. Full header merupakan memiliki 3 input dengan masing-masing 1 bit. Outputnya berupa sum ya dengan 1 bit juga carry. Karena hanya memiliki 3 input maka kombinasinya berjumlah 8.
Jadi ada A, B, dan plus C in ya, atau carry in yang dia dapat dari carry sebelumnya. Jika diulas, untuk rangkaian ini kalau teman-teman lihat di sini S itu merupakan XOR dari A dan B, dan outputannya itu di XOR-kan dengan C in. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Sementara untuk C out itu yang ini, itu merupakan inputannya adalah C in dikali inputan dari outputan dari keluaran XOR antara A dan B ya. CI dikali keluaran output dari XOR antara A dan B berarti yang ini. Terus yang bagian bawah itu B dikali dengan A. B dikali dengan A begitu. Dan ini dijumlah karena ini adalah lambang OR ya. Dijumlah sehingga menghasilkan C out atau C nol. Contoh perhitungan menggunakan diagram blok. Di sini kita punya nilai 1011 dan nilai B 1001. Jika kita eh, gunakan diagram blok seperti sebelumnya, kita punya bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, dan bit ke 3. Dengan masing-masing bit memiliki C in dan C out. Terus untuk step kedua, caranya sama ya. Eh, karena ini adalah bit awal, jadi dia tidak memiliki nilai C in, sehingga nilainya 0. Dan masing-masing nanti akan diproses nilai C out itu sebagai C in dari nilai apa namanya digit berikutnya. Terus untuk yang terakhir adalah parallel adder, ya rangkaian triple carry adder dalam adder yang ada di aritmatik ini, penjumlahan biner. Ya, jadi kita sudah kenal bahwa kita punya tiga adder, half adder, full adder, dan rangkaian triple carry adder. Rangkaian triple carry adder adalah rangkaian yang dibentuk dari susunan full adder maupun gabungan half adder dan full adder, sehingga membentuk rangkaian penjumlahan lanjut. Ingat, baik full adder maupun half adder berjalan dalam aritmatik binary per bit untuk menghasilkan perhitungan nibble atau 8 bit dibutuhkan triple carry adder. Jadi kita langsung lanjut saja. Ini adalah contoh rangkaian dari ripple carry adder. Jika penyusun ripple carry adder menggunakan half adder, maka dipastikan half adder berada pada posisi penjumlahan pertama karena tidak memiliki input carry. Carry out dari setiap siklus dijadikan sebagai carry in siklus berikutnya. Nah, ini adalah contoh menggunakan ripple carry adder. Jadi carry out ini akan menjadi carry in bagi proses berikutnya. Hampir sama ya prosesnya ya. Semua dari yang ada di sini hampir sama prosesnya. Nah, ini untuk rangkaian subtraktor hampir sama dengan rangkaian adder ya. Jika adder untuk penjumlahan, maka subtraktor untuk pengurangan. Sama-sama memiliki half subtraktor, full subtraktor, dan juga ripple Borrow subtraktor. Jadi yang membedakan adalah kalau yang di sini dia ripple borrow, kalau yang di penjumlahan adalah ripple carry. Ripple borrow berarti ada yang diambil dari digit setelahnya. Seperti contoh ini, div di sini merupakan hasil dari pengurangan ya. Bit 0 kurangi bit A itu nilainya 0, bit B nilainya 0, maka 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Dan tidak ada yang disimpan ya, jadi nilainya 0. Dan untuk R0 itu merupakan XOR dari A0 dan B. Ya, di sini berarti R0 itu XOR dari A0 dan B. Kita tahu bahwa nilai XOR itu didapat dari not A dikali B dan ditambah dengan A dikali not B. Untuk B out di sini A0 itu notnya ya dikali dengan B menghasilkan B out. Nah, ini adalah rangkaian full subtraktor ya. Dari tabel kebenaran didapatkan nilai R1 dan B out menggunakan Karnaugh map. Ya, teman-teman bisa juga mengaplikasikan ini ya. Jadi silakan dipatok nanti nilainya berapa, B-in-nya itu nilainya apa ya. A1 ini berarti A0 dan 1, B1 itu yang 0 yang depan digit depan, B-in itu digit yang kedua. Jadi kalau berarti seperti ini berarti B1-nya nilainya 0, B-in-nya nilainya 1. Seperti itu.
Dan untuk rangkaiannya, ini kalau ditulis, tentunya nanti teman-teman pasti bisa memahami ya. Kalau B odds ini contohnya, dia merupakan nilai not A dikali dengan B1 ya. Not A, not A1 dikali dengan B1 berarti yang ini. Ya, dijumlah dengan nilai yang tengah berarti ini adalah not B1 dikali dengan B in. Not B1 B1 sorry, not A1 dikali dengan B in. Ini ya. Terus yang ketiga ini adalah B1 dikali B in ini. Seperti itu. Nah, untuk yang rangkaian triple boros subtraktor, kita tahu adalah paralel subtraktor ya. Sama seperti ripple carry, bedanya adalah ini dia ngambil digitnya. Kalau carry kita nyimpen digitnya. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Silakan disimak dengan baik dan kita akan bahas di kelas setelah teman-teman sudah menonton video pembelajaran ini. Terima kasih, saya akhiri.